kembali di belajar statistik bisnis. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai statistik deskriptif dengan praktikum menggunakan aplikasi SPSS. Di SPSS yang akan kita gunakan adalah SPSS versi 18 ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara melakukan instalasi paket aplikasi SPSS yang akan nanti kita gunakan selama pembelajaran praktikum SPSS ini. Oke, di pertemuan hari ini ya kita akan membahas bagaimana dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua bagaimana mempresentasikan secara grafis dalam bentuk histogram ataupun dalam bentuk grafik-grafik yang lainnya. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa hal terkait tentang tendensi, central tendency, kemudian mencari ukuran dispersion, sebaran data, dan segala macamnya. Oke, sebelum mulai ya, kita akan melihat, kita siapkan dulu datanya. Oke, nah, kita punya data seperti ini ya. Kita punya data, tinggi badan 25 orang mahasiswa dalam sentimeter. Katakanlah ini acak datanya ya. Di kolom pertama itu nomor urut, kemudian kolom kedua adalah tinggi badan mahasiswanya, kemudian yang ketiga adalah gender atau jenis kelamin dari masing-masing responden ataupun data yang ada ini. Oke, nah silakan dibuka di SPSS-nya. Oke. Kita buat file baru, ya, new, kemudian kita buka data. Oke, nah, nanti akan terbuka seperti ini ya. Ya, akan terbuka seperti ini. Kemudian jangan lupa pertama mungkin sebaiknya disimpan ya nanti ya. Kalau misalkan bisa ini, oke ini belum ya. Ini adalah area kerjanya. Area kerja SPSS. Jadi berbentuk seperti Microsoft Excel, ada baris dan kolom. Ada baris ini. Kemudian kolom-kolomnya ditandai dengan variabel-variabel nanti yang akan kita definisikan. Kemudian seperti biasa di bagian atas ada menu file, edit, view, dan sampai dengan bagian terakhir adalah help. Nah, di bagian-bagian ini nanti menu-menu yang banyak kita pakai adalah di data, kemudian transform, analisis, kemudian graph, ya, kemudian di menu file ya untuk open dan save segala macam. Oke, data ini ya, data di latihan ini sudah saya share juga di aplikasi MyCEC. Silakan kalian buka di modul pertama, praktikum pertama dengan menggunakan SPSS. Di modul itu kalau kalian sudah buka, kita akan mencoba menggunakan menu pertama yaitu praktikum pertama itu dengan menentukan nilai frekuensi, kemudian nanti mengeksplor deskriptifnya dan melakukan banyak hal dengan data-data yang ada tadi. Oke. Sekarang kita akan coba definisikan ya, di sini ada tiga variabel yang dipakai sebenarnya nomornya tidak dipakai. Yang dipakai adalah tinggi dan gender. Oke, caranya mendefinisikan variabel adalah di bagian bawah ini, di bagian bawah itu ada data view dan variable view. Nah, di bagian variable view ini silakan kita klik. Oke, kemudian kita diminta untuk memasukkan variabel-variabelnya ada. Oke, kita masukkan variabel yang pertama adalah tadi itu adalah tinggi badan ya. Oke, kita masukin tinggi badan, tinggi aja saya ya, kita tulis tinggi. Kemudian tipenya ya, dia secara default kita bisa pilih ya, defaultnya adalah numerik, kita bisa pilih tipe-tipe data yang lain, sesuaikan dengan isian. Nah, karena tinggi badan ini berbentuk angka ataupun berbentuk bilangan numerik, maka kita bisa setting ini numerik. Kemudian kalau dia ada koma, kita bisa setting koma, berapa digit, berapa angka di belakang komanya. Ya, misalkan kita setting 1, seperti itu ya. Kemudian panjangnya biarinkan 8, seperti itu. Oke. Nah, dia akan terganti di sini ya, atau bisa juga di sini langsung dirubah dari sininya. Kemudian yang kedua adalah gender. Oke. Nah, tadi perhatikan gender tadi itu datanya adalah dalam bentuk bukan numerik, tapi dalam bentuk sebuah kata. Ya, pria dan wanita. Nah, untuk menggunakan SPSS
variabel ini, isi variabel ini harus dikonversikan dalam bentuk simbol angka numerik. Misalkan pria itu 1 atau wanita itu 2. Nah, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan data-data yang ada. Nah, oke, saya simbolkan 1 itu adalah pria, ya, maka sini saya ganti. Kemudian ininya saya hilangkan karena dia tipenya 10 ya. Seperti itu. Kemudian kita sudah selesai ini, ya, kita gunakan dua variabel tadi, kita sudah pakai tinggi dan gender. Nanti silakan ditambahkan yang lain kalau ada data-data yang diperlukan. Oke, selanjutnya adalah di data view. Ya, di data view ini kita bisa, oke, selanjutnya di data view ini kita bisa menginputkan datanya. Nah, jadi ketika kita tadi sudah mendefinisikan dua variabel, maka di data view ini akan muncul di atasnya, di bagian kolom-kolom ini akan terisi sesuai dengan nama variabelnya. Nah, kita bisa mengisi datanya sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Ya, tingginya berapa, kemudian gendernya apa. Oke, saya akan coba isi ya. Ini saya pindahkan dulu ke samping di sini, biar bisa kelihatan cara ngisinya. Oke, kita bisa ambil di sini. Nah, oke, ini saya mulai di sini 170 ya, koma 2. Oke, lanjutkan ya 172,5, kemudian 180,3, kemudian 172,5 ya, dan seterusnya ya. Oke, 5 adalah oke ya. Nah, ini saya sudah selesai 25 data. Kemudian untuk yang gender sama juga ya. Satu pria, kemudian dua wanita. Simbolnya oke. Kemudian datanya jangan lupa disimpan dulu. Kita save aja tombol disket di sini. Kita save, misalkan kita tulis praktikum 1 ya. Oke, praktikum 1. Kita save ya. Oke. Nah, eh, di area ini ya, di data ini kita sudah punya 25 data dengan dua kolom ya, tinggi dan gender. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis deskriptif ya terhadap data-data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, untuk melakukan analisis deskriptif, kita bisa pilih dari menu analisis, kemudian deskriptif statistik, kita pilih yang pertama adalah frekuensi. Ya, jadi deskriptif statistik ini adalah untuk melihat mendeskripsikan secara statistik data-datanya itu seperti apa. Kita klik ya frekuensi yang pertama. Nah, di sini akan muncul menu frekuensi ataupun form ataupun halaman frekuensi. Di sini ada dua variabel, tinggi dan gender, sedangkan di sini variabelnya apa. Nah, kita bisa pilih variabel mana yang mau kita lakukan analisis dulu. Ya, oke. Nah, kita akan gunakan yang pertama itu tinggi dulu yang kita pilih ya. Kita pilih dulu tinggi. Kita pindahkan ya. Tinggi ini kita pindahkan ke sini. Ya. Jadi variabel-variabel yang akan kita gunakan nanti kita bisa pindahkan di sini. Nah, kita pakai dulu satu dulu ya. Kemudian setelah itu kita pilih di menu statistik ya. Kita pilih menu statistik yang ini. Nah, di sini ada informasi terkait tentang percentile values, kemudian ada juga di sini ada central tendency, sebaran datanya ya. Jadi percentile values ini adalah kuartil per 4 data dibagi-bagi ya, kemudian nilai persentilnya seperti apa mau dibatasin, kemudian ada dispersion ukuran sebaran data, kemudian distribusinya mau seperti apa. Ya, central tendensinya nanti kita bisa pilih min, median, modus ataukah nilai totalnya. Oke, pertama kita pilih dulu yang kuartil dulu ya untuk ini ya, untuk praktikum kita hari ini. Kita klik persentil, kemudian kita pilih yang pertama 10. 10 ini adalah untuk menyatakan selisih data nanti, persentil sebarannya. Kemudian kita pilih nilai maksimumnya adalah 90. Ya, 90% sampai 10. Kemudian kita pilih means, kemudian juga di bagian ini kita pilih adalah median. Ya, oke. Kemudian selanjutnya
Kita lihat di bagian dispersion, kita pilih semua mungkin ya, kita pilih aja semua di sini. Oke. Kemudian distribusinya, sebaran nanti di grafiknya ini skewness ya, agak berbentuk kurtois ataupun skewness kemiringannya seperti apa. Kemudian kita pilih, kalau sudah selesai, kita pilih continue ya. Oke. Kemudian kita pilih chart yang berikutnya, kita mau menampilkan dalam bentuk grafik. Chart yang kita pilih adalah histogram. Ya, kita lihat show normal kurva normal. Kemudian kita pilih selesai di sini ya. Kita continue lagi, kita pilih di bagian format. Nah, format ini adalah untuk mengurutkan data. Kita pilih ascending ya, ascending aja ini. Ascending count ya. Kemudian ininya kita tidak rubah. Oke. Oke, mungkin ascending count jangan ascending count ya, ascending value aja, nilai-nilai yang diurutkan ya. Jadi nanti biar kelihatan di situ. Count itu nanti hasil-hasil akhirnya diurutkan. Kemudian kalau udah selesai, tinggal continue, kemudian klik OK ya. Oke. Ya, oke. Nah, kita lihat di sini kita besarkan. Nah, di sini hasil dia akan menghasilkan seperti ini data-datanya. Nah, inilah ada output yang tadi itu, outputnya. Ya, ada statistik, kemudian ada tinggi, kemudian ada histogram, kemudian ada informasi-informasi yang masing-masing ini berisi informasi. Nah, ini kita akan baca satu-satu ya, kemudian kita berikan penjelasan apa. Oke, sekarang kita buka Word ya, Microsoft Word-nya kita buka untuk membuat laporan. Oke, kita buat dulu laporannya. Nanti kalian bisa copy ini ya. Jadi gambar ini hasil olahan data ini kalian copy. Klik kanan aja copy. Oke. Kita pindahin ke sini satu. Kemudian yang kedua kita pindahkan. Oke, hasil ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita pindahkan histogramnya. Oke. Oke. Ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama ini ya, data ini yang pertama. Nah, ini adalah hasil analisanya nih. Hasil analisa analisa frekuensi. Oke. Nah, di sini perhatikan di sini ya. Di 25 ini yang ini ada N. Ya, N ini. Ini artinya banyaknya data. Nah, di sini ada valid sama missing. Jadi 25 ini adalah jumlah datanya. Jadi kalau ada data yang error ataupun datanya tidak bagus ya, misalkan dalam bentuk format yang lain, artinya di sini nanti muncul. Misalkan di sini 1, maka di sini otomatis jadi 24. Seperti itu. Jadi ini N ini adalah menyatakan banyaknya data di sini. Kemudian min dia muncul rata-rata seperti tadi kita checklist ya, pada waktu kita checklist tadi ada min. Kemudian ada standar error of min, standar error dari rata-rata itu sendiri adalah nilainya ini. Kemudian ada nilai tengahnya. Ya, jadi min ini adalah ukuran nilai pusat ya. Ini adalah nilai pusat. Oke, rata-rata ini adalah nilai pusat. Seperti itu. Oke, sebentar saya coba tulis dulu ini. Oke, ini min ini adalah nilai pusat. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah variasi. Nah, ini di sini ada variansnya di sini. Ya, varians, kemudian skewness. Skewness ini nanti terpengaruh di grafiknya nih. Di sini 50 ya. Jadi skewness itu sebaran kemiringannya itu kemana ya. Seperti itu. Tadi kita lihat ya agak cukup bagus ya gambar-gambar grafiknya ya. Coba kita cek di bawah tadi. Kita buka di bawah. Kita lihat tadi di bawahnya ini. Nah ini ya, yang ini garis ini. Ya, dia cukup landai ya. Seperti itu menyatakan tingkat skewness-nya, tingkat kemiringannya seperti apa.
Kemudian standar error dari QNS itu, kurtoisnya itu ada ya, standar error masing-masing, range-nya ada 27. Nah, nilai minimum itu adalah tinggi minimumnya yang ada. Tertingginya adalah segini. Oke, kita cek ya di sini tadi ya, di data kita tadi itu 159. Kita cek betul nggak 159 yang paling kecil di sini. Oke, ini ya. Nah, ini 159,6, 159,6. Ya, ini yang paling kecil nih, paling pendek ya. Tingginya paling pendek di situ. Kemudian yang berikutnya itu maksimum 186 tertingginya. Kita bisa cek di sini datanya tertinggi 186 tertinggi. Nih, yang ini tertinggi. Ya, oke. Nah, sebentar kita cek dulu di sini. Tadi itu apa lagi nih? Sorry, sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Nah, kemudian tadi yang berikutnya adalah tentang persentil tadi, tentang persentilnya. Ya, persentil ini tadi kan kita setting, kita input 10 sama 90 di sini. Nah, ini 10, di sini 90. Oke. Ya. Nah, 10 ini artinya oke. Jadi dari nilai persentil 10% ini maksudnya adalah rata-rata tinggi badan 10% responden ya di bawah sekian. Jadi kalau misalkan kita urutkan dulu datanya, kemudian 10% pertama itu rata-rata adalah di angka 160 rata-ratanya. Ya, di 10% kali 25 itu kan misalkan 10% dari 25 ya. 10% dikali 25 data. Nah, ini 10%. Oke, mungkin isinya adalah sekitar 2, ya. 2,3, 2,5. Nah, ini 3 data ya. Nah, 3 data pertama itu rata-rata adalah seperti ini. 3 data pertama. Sedangkan 25% adalah lanjutannya, berarti dari data ketiga, data keempat itu sebanyak 25%. Dari 25% kali 25% itu sekitar 125-an ya. Jadi sekitar 12, berarti 12 di 4 tambah ini 12 seperti itu. Nah, ini ada di modulnya ya, di modul yang sudah kita share. Di sini bisa kalian lihat. Nah, ini contohnya. Ya, jadi angka persentil yang dihasilkan ya itu 10% dari data yang sudah diurutkan itu rata-rata adalah segini. Seperti itu. Ya. Oke. Kali balik lagi ke yang tadi itu, penjelasan dari yang tadi itu. Kita lihat di atas ini ya. Oke. N itu adalah jumlah banyaknya data yang valid 25, sedangkan data yang hilang missing adalah 0. Ini artinya datanya itu semua bisa kita proses, jadi tidak ada data yang salah, ya tidak ada yang kurang atau apa. Kemudian min atau rata-rata tinggi badan adalah 170, yang ini ya, min 170. Kemudian standar errornya adalah 1,2 ya. Penggunaan standar error ini, nah perhatikan di sini, adalah untuk memeriksa besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Ya. Untuk itu, standar error of mean tertentu pada tingkat kepercayaan 95%, 95% SPSS pakainya ini ya. Seperti itu. Maka rata-rata populasinya itu adalah kayak gini, rata-rata ditambah di plus minus 2 standar error mean. Jadi 170 tadi rata-ratanya di plus minus 2 dikali dengan standar errornya. Ya, standar errornya ini. Nah, ini adalah standarnya segini. Ya, artinya apa? Artinya adalah untuk memeriksa atau melihat kira-kira seperti apa nilai rata-rata populasi yang diperkirakan gitu ya. Jadi 172 sampai 167 di sini. Ya, jadi rata-ratanya tuh ada dijatuhkan tadi 170 ya, rata-ratanya 170. Nah, ada berkisar di antara ini. Oke. Yang berikutnya adalah nilai tengah, median ya. Mediannya itu adalah nilai setelah data diurutkan dibagi 2, maka kita ketemu 170 ini. Ya, jadi 50% tinggi badan itu adalah 170,2 cm ke atas. Dan 50%-nya adalah 170 cm ke bawah. Jadi dibagi 2 ya. Jadi di tengah-tengahnya itu adalah nilai tengahnya itu 170 tertingginya,
terus sisanya itu adalah 50%-nya di atas 170, 50% lagi adalah di bawah 170. Kemudian untuk standar deviasi, ya ada angkanya segini, ya variasinya adalah 36, sekian. Ya kita lihat di sini tadi ada ya standar deviasi, nih, variannya adalah 36. Nah varian ini menyatakan apa? Ya sorry, standar deviasi dulu. Standar deviasi ini untuk menilai dispersi ini sebaran, ya dispersi rata-rata dari sampel. Jadi eh, jadi standar deviasi itu kan sebaran datanya. Jadi dia punya nilai standar. Nah, nilai standar itu adalah nilai rata-rata sebarannya ya dari itu. Oke. Nah, kita bisa hitung rata-rata tinggi badan ya dengan rata-rata tadi kita hitung dengan nilai ini. Nah, ini contohnya tadi pakai nilai standar deviasi tadi. Jadi dari standar deviasi tadi kita bisa lihat bahwa kita bisa ngitung rata-rata tinggi badan juga bisa kita peroleh dengan cara kalau kita punya standar deviasi sebarannya ini. Ya, dengan rata-rata yang kita punyai, ya. Kemudian kita plus minus. Nah, sebarannya itu berada di antara ini sebaran tinggi badan. Perhatikan bahwa kedua batas angka itu beda tipis dengan nilai minimum dan maksimum. Ya, cek nilai tertinggi, nilai tertingginya tadi berapa? Nilai tertinggi 186, terendah 159. Nah, ini kan mendekati ini 186 ya, seperti itu. Oke, kemudian skewness ya. Oke. Nah, ini kalau nilai rasio kurtoisnya berada di antara min 2 sampai 2, maka distribusi data adalah normal. Ini terlihat dari grafik gambar ininya tadi tuh, kurva ininya nih. Nah, ini kan agak ya rata ya, bagusnya landai. Ya, jadi tidak miring, tidak berat di satu sisi seperti itu. Jadi dia terdistribusi secara normal. Ukuran kurtoisnya adalah 1,46. Data minimumnya sama seperti tadi ya, artinya tinggi badan minimumnya adalah segini, sedangkan maksimum adalah segitu. Range datanya adalah 27. Ya, jadi selisih antara maksimum dan minimum itu ada di angka 27,00 ya, seperti itu. Oke, itu adalah hasil output yang bisa kita lakukan ya ketika kita bicara tentang hasil statistik ya, hasil statistik. Nah, kemudian output yang berikutnya kalau kita perhatikan di sini ada tinggi. Nah, dilihat ini. Nah, data ini menyatakan ya kalau kita lihat valid ini. Valid 159. Ini yang terpendek ya, yang paling pendek ya, sama yang paling tertinggi ada di sini. Nah, 159 yang sekitar angka ini ya yang lebih kecil ini 159,6 ini ada dua frekuensinya dua, artinya ada dua orang, kemudian presentasinya adalah 8%, 2/25 ini ya 8%, kemudian oke semua dua-duanya ini artinya valid, kumulatifnya 8 ya. Oke. Nah, kumulatif ini nanti ditambahin 8 tambah 4, 12 ya. Ini nanti kalau kita lihat ini nanti dia akan menambahkan di sini. Sorry, saya pilih sini. Nah, ini ya. Jadi nanti ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini ya, ditambah 8 tambah 4 12, 12 tambah 8 20. Ya, ini terus ke sini ya. Ini kumulatif namanya. Ini frekuensi ya. Kemudian kita cek lagi, coba kita cek dulu. Nah, ini ya, saya sudah copy ke Excel. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kan 159 nih ya. 159, ada dua di sini frekuensinya. Ya. Kemudian coba kita lihat lagi yang 161,3. 161,3 ini cuma satu. Nih satu. Ini frekuensinya. Ya. 164,8 itu ada dua. Ini 164,8. Ya, 164,8 ini ada dua. Yang ini. Ya, dan seterusnya. Sedangkan ini adalah persentasenya. Persentase 2 ini 2/25. Ya. 4 berarti kan ini 1/25. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Dan seterusnya ya. Nah, ini cara jadi kita bisa melihat sebaran data
yang terkait tentang tinggi badannya seperti ini dari hitungan deskriptif datanya ada ini. Oke, kemudian yang berikutnya kita bisa lihat di bagian terakhir itu ada tentang grafiknya dia di sini. Grafiknya dalam bentuk histogram. Oke. Nah, ini menarik ini. Kita lihat di sini. Histogram ini ya, histogram ini adalah sumbu X-nya tinggi, sedangkan frekuensi, kemudian bentuknya histogram. Histogram itu yang bar-bar ini dia. Nah, ini sama sebenarnya menggambarkan kayak tadi. 160 ini ya, yang kelompok yang selatan ini ada dua datanya di sini. Jadi ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. Seperti itu. Nah, ini adalah tinggi badan yang paling banyak antara 170 sampai dengan kira-kira di sini 175 itu tertingginya ada di sini. Nah, ini paling tinggi berarti 170 sampai 175 itu banyak nih mahasiswa yang tingginya ini. Sedangkan yang 175 ke atas itu mungkin cuman satu orang di sini. Ya, data-datanya seperti itu. Nah, kita bisa lihat sebaran itunya, sebaran data-datanya tadi di grafik yang ada ini. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya mungkin terakhir ada di sini. Kita lihat tadi itu berikutnya ada tadi sini outputnya tadi kita cek lagi. Kita lihat di bawahnya. Oke. Oh, pichatnya belum kelihatan ya. Pichatnya kita belum buka tadi. Oke. Kita buka frekuensi. Kita buka chartnya tadi. V-nya udah ya. Oke. Kita bisa pilih yang lain kalau kita mau. Ya. Oke, kita bisa ganti chartnya ya. Tadi kan histogram, kita misalkan pilihnya V-chart ya. Pie ya, gambar pie ini lingkaran. Kita lihat di sininya, misalkan mau value-nya, jumlahnya atau persentasenya. Misalkan persentase ya, continue. Ini kita klik OK. Oke, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Jadi, kalau kita menggunakan persentase, maka dia keluar data-data ini seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini ukurannya ini. Ya, kita bisa ganti-ganti nilainya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan saya cari lagi yang lain, misalkan deskripsi chartnya saya ganti, P-nya saya pakai frekuensi biar lebih banyak ya. Kita klik OK. Nah, ini kelihatan. Ya, oke. Nah, ini contoh hasil analisis ataupun olahan data kita yang pertama terkait tentang penggunaan data-data yang ada di sini ya. Silakan dicoba untuk praktikum selanjutnya. Coba kalian coba ini ya. Kemudian khusus untuk yang gender ya, untuk yang gender. Tapi untuk yang gender ini kita nggak bisa pakai perhatikan di sini. Kalau gender kan cuma 1 dan 2 ya. Jadi paling yang bisa kita pakai itu adalah berapa banyak yang misalkan frekuensi laki-laki berapa banyak, perempuan berapa, kemudian grafiknya seperti apa, kemudian persentasenya berapa. Ya, jadi tidak semua juga bisa kita pakai untuk menentukan data-data yang ada. Ya, misalkan contoh ya, misalkan kita pakai lagi deskriptifnya frekuensinya ini kita balikkan. Saya ambil yang gender ya. Oke, statistiknya saya pilih. Saya mungkin nggak perlu pakai ini, saya nggak pakai ini. Ya, oke, saya nggak pakai oke ini ya, misalkan ini nggak usah. Median sama ini saya continue. Terus kemudian formatnya saya cek di sini ascending. Kemudian chartnya saya pakai yang P. Oke. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini gender ya. 25, rata-ratanya 1, ini nggak kelihatan di sini rata-rata di sini jumlahnya. Tapi yang penting yang diambil adalah ininya nggak kepake mungkin. Karena kan 1, 2 ya kayak di sini. Nilai minimum 1, nilai ya udah pasti. Ya. Jadi ini mungkin nggak terlalu banyak kita pakai, tapi yang kita ambil adalah ini nih. Nah, validnya 1. Artinya yang laki-laki itu ada 11, perempuannya ada 14 orang. 44% dan 56%. Ya, seperti itu. Nah, grafiknya ini. Seperti itu.
Oke, eh, demikian untuk praktikum pertama kita tentang penggunaan menu deskriptif ya, analisis deskriptif statistik untuk menu frekuensi. Kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya adalah tentang menggunakan menu deskriptif ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.